Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, salam buat keluarga dari Bung Ropan. Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat dimanapun teman-teman berada. Eliano Renders yang terus bisa menjadi pembicaraan sejak ia tidak dimainkan dalam 2 kali pertandingan timnas kita, baik menghadapi Cina dan baik menghadapi Jepang. Dan dua-duanya kita kalah. Ya. Dia bukan saja tidak dimainkan di lapangan, tetapi tidak ada di bangku cadangan. Ya, untuk Eliano itu yang menjadi pertanyaan banyak disorot. Untuk apa dia diambil sumpah, dan dia adalah pemain yang diusulkan oleh STY. STY yang meminta dia bersama dengan Mes Hilgers untuk cepat-cepat diambil. Tapi cuma dianggap ya dicuekin lah, tidak bisa dimainkan kan. Ini memukul bagi Eliano. Ini pemain di Eredivisie di Paxwall yang bagus ya. Lebih bagus dari pemain-pemain kita yang ada di bench yang lebih dipercayakan oleh STY. Dengan katanya kualitas Eliano tidak bisa bikin apa-apa, dia belum bisa bermain di tim nasional. Waduh, ya. Tapi ya, ini akan menjadi pertaruhan besar bagi STY. Apakah STY akan memainkan Eliano menghadapi Arab? Itu yang akan ditunggu. Ya, kenapa saya bilang pertaruhan? Ya, karena kalau STY tidak memainkan lagi Eliano, bahkan tidak ada di bench untuk ketiga kalinya saat menghadapi Arab, dan dia diparkir untuk duduk menonton, misalnya di atas, tidak ada di dalam rombongan tim ya. Jadi dia hanya mungkin melongo dari atas saja ya, dengan kegundahan dia galau ya. Ini pasti akan berbahaya untuk posisi STY. Apalagi kalau kita kalah lawan Arab Saudi. Itu yang membuat Ketua Umum Pak Erick Thohir akan mengevaluasi besar-besaran. Ya, bukan tidak mungkin nasib STY di ujung tanduk ya, ketika dia tidak memainkan lagi Eliano. Makanya saya bilang, ya, kalau STY mengatakan bahwa dia tidak berkualitas dan dia tidak bisa bersaing, bisa bermain di dalam, belum saatnya ya. Dan kemudian STY akan memasang dia, STY akan menjilat ludahnya sendiri. Jika memasang dia, karena STY bilang kan dia belum bisa masuk ya, untuk masuk bersaing di dalam tim sekarang ini. Tapi sekarang dia dalam tekanan yang luar biasa. Ya, bisa saja STY memainkan dia atau dia duduk di bangku cadangan, tidak dimainkan sebagai pemain utama di starting 11 lawan Arab Saudi, dan dia ada. Sehingga ini bisa menutup ya, bagaimana mungkin banyak pertanyaan amarah dari orang-orang yang ingin melihat Eliano bisa bermain, karena dia praktis cuma 45 menit jam bermain dia bersama dengan timnas. Ketika dia ambil sumpah dan bermain lawan Bahrain, itu pun masuk di babak kedua menggantikan Sandy Walsh. Ketika kita bermain 2-2. Tapi ke Cinanya dia hilang. Lawan Jepang dia hilang, nggak ada. Tinggal lawan Arab. Kalau dia hilang lagi ya, itu yang saya bilang tadi. Posisi bagi STY gawat. Kecuali ya, itu ada sedikit penyelamatan yang luar biasa jika dia tidak memasang, tidak memainkan, memarkir kembali Eliano. Dan kita menang melawan Arab. Maka aman ya. Bagi STY aman. Orang mau bilang apapun, kita menang. Karena kan tujuan kita lawan Arab itu menang. 3 poin itu penting, harga mati buat kita. Makanya saya bilang STY dalam tekanan yang luar biasa untuk bisa membawa kita ini menang. Karena hanya dengan kemenangan, peluang kita untuk bisa bersaing paling tidak finish di posisi keempat untuk maju ke ronde keempat ya, itu terbuka. Kalau kita imbang, apalagi kalah, sulit selesai kita. Kalau kita imbang saja paling tinggi, poin kita adalah 10. Karena dengan harapan pada tahun depan Maret dan Juni itu kita menang melawan Bahrain dan menang melawan Cina. Berarti kalau ada 6 poin di sana ditambah 1 lawan Arab ya, kemudian kita masih punya 3 ya, kita punya tabungan poin saat ini jadi 10. Itu maksimal poin kita. Karena kita sulit untuk bisa berharap menang melawan Australia, bermain di Australia, apalagi melawan Jepang. Pertandingan Juni terakhir kita nutup lawan Jepang. Itu akan sulit ya buat kita. Makanya wanti-wanti yang diberikan Pak Erick untuk 9 poin dengan 5 pertandingan sisa, 3 kandang, 2 tandang, itu harus sapu bersih. Ini yang dialamatkan ke STY. Tidak boleh main-main. Karena 3 poin itu penting. Arab juga tidak mau kalah. Arab juga mengincar kemenangan melawan kita. Ya, dan itu pasti. Karena hanya dengan kemenangan bagi Arab akan membuat mereka sekarang bisa bersaing di posisi kedua. Arab tahu bersama dengan Australia untuk mengejar Jepang berat. Sulit, 13 poin saat ini Jepang. Dan itu mereka akan kunci di Cina nanti. Ketika menang melawan Indonesia, Jepang menuju ke Cina, dan Jepang bisa menang melawan Cina, selesai, mereka lolos. Ya, tinggal posisi kedua.
yang akan diperebutkan mungkin antara Australia dan Arab Saudi. Tapi kalau kita menang, karena mumpung posisi kita tuh 3 poin di belakang Australia dan di belakang Arab Saudi, termasuk dengan Cina yang sekarang 6 poin. 5 poin adalah Bahrain. Nah, kalau kita menang, ini rame perburuan ini, persaingan di grup C ini bagus. Makanya itu yang kita incar, menang. Imbang berat, baru 4 poin, tetap kita berada di dasar klasemen. Nah, itu yang membuat saya pikir STY ini bertarung ini hidup mati dengan pasukannya. Dan apalagi dia sekarang dituntut untuk bagaimana memaksimalkan keberadaan Eliano Randers. Itu hak pelatih. Itu kembali ke STY. Karena Pak Marji juga sudah mengatakan dia berharap Eliano main. Karena Eliano dalam kondisi yang bugar, yang siap untuk bermain. Ya. Tetapi kembali yang menentukan haknya itu ada di pelatih. Maka STY yang akan melihat kemungkinan Eliano bermain atau tidak. Dia yang bertanggung jawab, dia yang tahu. Makanya, karena dia yang bertanggung jawab sebagai pelatih, dia sebenarnya harus bisa menjawab ke PSK ketika dia tidak memainkan Eliano, dia yang harus hadapi. Bukan ketua umum yang harus bisa menghadapi ini dan menyatakan bahwa saya siap mundur kalau memang sudah tidak ada kesepahaman visi ke depan, tidak percaya lagi dengan beliau, ya udah, dia akan melepaskan. STY yang harus berbicara bahwa dia siap untuk melepas posisi dia ketika kita gagal untuk bisa lolos, dan juga bagaimana pertanggungjawaban dia dengan tidak memainkan Eliano. Bukan hanya berkata bahwa dia belum siap untuk main di tim utama, mungkin dari segi kualitas ya, atau dari apapun itu taktikal dia tidak bisa ada ya. Jadi ini hanya kata-kata yang saya pikir ya agak bersayap juga ya, sulit untuk bisa kita lihat bagi seorang pelatih yang mengatakan bahwa dia tidak siap untuk bisa bersaing di dalam. Berarti dia kalah dengan Hoki Caraka, dia kalah misalnya dengan Ferrari, dia kalah dengan Egy Maulana yang notabene hanya bermain misalnya di Liga 1. Sedangkan dia bermain di Eredivisie yang di top level. Ya. Di kasta tertinggi dengan Pexwool. Ini yang membuat orang juga selalu bisa bertanya. Makanya STY harus bisa berani tampil, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Bukan saja ke Eliano, ke semua tim yang ada. Performa tim, ya, bagaimana kekalahan demi kekalahan yang dialami dalam 2 pertandingan secara beruntun Cina dan Jepang, ya, dia harus bisa berbicara bahwa saya bertanggung jawab atas semua. Jika ini gagal saya akan siap untuk dilengserkan. Itu sikap kesatria dari STY, bukan Pak Erik. Pak Erik itu tetap harus stay sebenarnya buat saya, karena Pak Erik panjang, pelatih boleh datang dan pergi, ya pemain harus tetap ada pemain, apalagi dengan ketua umumnya. Ya agak sangat tidak bagus, lucu kalau memang ketua umum yang mundur. Sementara pelatih itu diam, nggak mau memberikan apapun, ya statement apapun yang dia dapatkan dengan 2 kekalahan terakhir ini. Dan nanti lawan Arab, ya ini semoga kita menang karena saya berharap sekali kita dapat 3 poin. Tapi kita juga harus bisa menerima kenyataan, risiko itu ada kalau kita kalah. Ya, kita semua menginginkan menang, tapi kalau kemudian kalah, sama lawan Jepang kan masih ada harapan kita bisa menang lawan Jepang, tapi akhirnya kita kalah. Ya. Kalau Jepang udahlah nggak usah kita pikirkan itu, karena kualitas kita memang ada di bawah kelas, kita ada kalah. Tapi Arab kan kemungkinan menang ada, makanya Pak Erik tuh mewanti-wanti harus 3 poin. Nah kalau yang terburuk, teman-teman ya, yang kita bicara terburuk, kalah, STY harus berani tampil. Saya siap untuk dievaluasi dan kalau perlu untuk mundur, saya siap menerima itu. Ya, kalau perlu datang dari dia sendiri, saya akan mundur karena saya merasa gagal. Karena kan kalau kita kalah sudah habis, cuma 9 poin. Kalau tadi saya bilang dengan draw ada 10 poin, kalah maksimum poin kita cuma 9. Kalau kita menang melawan Bahrain dan Cina tahun depan. Itu kan. Jadi memang tidak cukup untuk bersaing masuk ada di peringkat keempat. Karena Cina saat ini sudah 6 poin. Karena Cina butuh 3 poin lagi, ya mereka ada di 9 poin atau 4 poin. Dan mereka lebih bagus dari kita. Makanya itu tidak ada pilihan lain. Saya bilang pertaruhan luar biasa bagi STY. Ini bagaikan final yang sesungguhnya. Ya, apalagi kalau dia memarkir, tidak memainkan lagi Eliano. Itu yang akan disorot habis oleh netizen, penggemar sepak bola yang fanatik, yang militans. Ya makanya yang saya ulang yang dari awal tadi ini, hanya dengan satu jaminan, dia tidak akan mendapat suatu tekanan luar biasa kalau menang melawan Arab Saudi. Ya, dia boleh tidak memainkan Eliano, boleh memarkir, tidak masalah, nggak ada masalah. Tapi harus menang melawan Arab Saudi karena itu tuntutan. Ya, kemenangan melawan Arab Saudi. Dan saya juga berharap
kita mendapatkan poin penuh, ya. Ada atau tidaknya Eliano, ya. Sekali lagi, ada atau tidaknya Eliano, STI harus bisa membawa tim ini menang. Ya, kalau dengan menang itu ya akan menjadi menghibur semua masyarakat Indonesia yang kena pukulan, ya, dengan kekalahan lawan Jepang dan sebelumnya kalah lawan Cina. Yang mestinya kita menang melawan Cina dan kita menang melawan Bahrain. Kalau 2 pertandingan tandang itu kita sapu dengan 6 poin, aman. Mau kita kalah melawan Jepang kemarin dan mungkin kita draw saja dengan Arab Saudi, ya, mainin nanti pada besok, itu tenang-tenang aja, aman, karena kita sudah dapat poin penuh di sana dan kita berada di peringkat kedua untuk di bawah Jepang. Itu kalau terjadi, tapi kan sudah lewat. 2 tandang itu cuma 1 poin, draw dengan Bahrain. Makanya inilah tuntutan harus bisa menang dan Pak Erik sudah mewanti-wanti. Ya, selesai dengan Arab, ada evaluasi besar-besaran. Nah, saya akan bicara di video saya selanjutnya. Ya, ada beberapa info yang menarik buat teman-teman semua yang nantinya kita akan beberkan di sini dengan kondisi tim nasional. Tapi kita semua berharap bahwa kita mendapatkan hasil yang positif melawan Arab. Ya, kita bisa melenggang lebih jauh. Ya, harapan itu terbuka di saat kita bisa menggulung Arab Saudi di GBK nanti pada esok malam. Dengan saya Bung Ropan, ciao.